Halo semuanya, selamat datang kembali di Tris TV. MCU fase kelima telah dirilis dimulai pada 2023 ini lewat film Ant-Man The Wasp: Quantumania yang dirilis pada Februari lalu ya guys. Nah, pada November ini kita akan kedatangan film The Marvel yang menjadi film terakhir MCU pada 2023. Film ini merupakan sequel dari Captain Marvel 2019 dan juga serial Miss Marvel yang dirilis pada 2012 lalu. Sinopsis film The Marvels berkisah tentang Carol Danvers, Monica Rambeau, dan Kamala Khan yang kekuatannya menjadi saling terhubung akibat suatu insiden. Hal ini membuat ketiganya saling bertukar tempat setiap kali menggunakan kekuatannya masing-masing. Mereka pun mencoba mencari tahu penyebab hal itu terjadi. Namun di waktu yang sama, ketiganya harus berhadapan dengan musuh yang mengancam keselamatan universe. Rasanya nggak mengherankan kalau banyak yang memasang ekspektasi rendah ketika akan menonton film The Marvels. Hal ini karena rekam jejak film MCU dalam beberapa waktu terakhir ini memang cukup negatif. Terlebih lagi dengan Quantumania yang memulai fase kelimanya dengan rating film yang tidak seperti biasanya. Namun harus diakui bahwa The Marvels berhasil melebihi ekspektasi kita ketika menonton. Because di luar dugaan ternyata The Marvels berhasil menjadi tontonan yang jauh lebih menghibur, terlebih jika dibandingkan dengan Quantumania. Jiwa MCU-nya benar-benar terasa ketika menonton film ini, apalagi ada aktor Korea yang nimbrung di dalamnya, sehingga terasa sangat menyenangkan. Namun film ini masih belum bisa disebut sebagai salah satu proyek terbaik MCU. Beberapa faktor yang membuat film ini jadi terasa kurang spesial adalah karena ada sejumlah detail cerita yang tak terlalu dijelaskan hingga endingnya yang membuat banyak pertanyaan. Selain itu juga, plot twist cerita Nick Fury dalam serial The Secret Invasion juga tidak digubris dalam film ini. The Marvels menghadirkan sosok film yang baru di MCU yaitu Darben yang diperankan oleh Zawen Aston. Sayangnya Darben bukanlah villain yang berkesan bagi penonton. Motif Darben menjadi musuh di film ini terasa dibuat terlalu rumit, padahal penyelesaian konfliknya terasa sangat simpel. Nasib terakhir dari Darben juga terasa begitu saja dan tidak memorable. Hal ini rasanya sudah menjadi penyakit bagi MCU setelah Thanos tewas di Avengers Endgame tahun 2015. Soalnya sejauh ini MCU belum lagi ada villains yang berhasil menyamai karakter Thanos. Padahal keberadaan sosok villain menjadi elemen penting untuk sebuah film superhero. Film ini sukses menghadirkan chemistry yang sangat seru dari ketiga pemeran utamanya. Keberadaan pemeran trio The Marvels ini juga berhasil membuat filmnya jadi sangat menyenangkan untuk ditonton. Aksi Carol yang terkesan kaku di film solo pertamanya pun kini jadi terasa lebih luas berkat keberadaan dua pemeran utama lainnya. Selain itu juga, keberadaan pemeran keluarganya Kamala Khan yang juga menjadi hiburan tersendiri dari filmnya. Rasanya sangat tepat jika kita menyebut bahwa akting serta chemistry para pemainnya menjadi daya tarik utama dari film ini. The Marvels sebenarnya beberapa kali berhasil menghadirkan adegan dengan gaya sinematografi yang menarik. Contohnya pada adegan pembuka ketika ada sequence animasi yang menceritakan fanfiction Kamala bersama Carol, yang ternyata mirip dengan gaya alur cerita di serial Miss Marvel lalu. Selain itu juga ada transisi ketika trio Marvel bertukar tempat saat memakai kekuatan mereka. Hal itu juga membuat adegannya semakin seru. Namun overall sinematografi dalam film ini nggak terasa begitu spesial. Terutama kualitas efek visual CGI yang terbilang kurang bagus. Selain itu, scoringnya ada di dalam film ini juga nggak meninggalkan kesan bagi penonton. Sampai saat ini rasanya penonton MCU belum ada yang tahu bagaimana suara theme song dari Captain Marvel. Hal ini tentunya menandakan bahwa scoringnya ada di seri Captain Marvel belum ada yang terdengar begitu sangat ikonik. The Marvels memang berhasil melebihi ekspektasi dan jadi tontonan menyenangkan. Namun Marvels masih belum bisa disebut salah satu film terbaik MCU.
For your information nih guys, jangan terburu-buru keluar bioskop ya, karena ada satu adegan post credit yang gak mungkin kalian tinggalkan, yang sangat penting juga buat proyek MCU berikutnya. Dan untuk rating The Marvels kali ini kita memberikan nilai 7/10 atau 7/10 ya. Oke guys, sekian dulu untuk video kali ini ya. Langsung saja tuliskan pendapat kalian di kolom komentar tentang film ini ya. Buat kalian yang suka video ini silahkan di like, di subscribe, dan sebarkan ke teman-teman kalian. Saya pamit undur diri, see you next time and bye-bye.